Salam damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita salam kiri kanan sambil mengatakan selamat Natal damai sejahtera bagimu. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Natal pada ibadah 25 Desember 2025 ini, kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu menyambut keselamatan dan menjadi saksi kabar sukacita Natal. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini juga setiap gereja-gereja yang ada di belahan dunia ini, seantero dunia ini, sedang merayakan Natal. Dan mereka bersukacita, Bapak Ibu Saudara. Dan juga pada hari ini, Bapak Ibu, kita tidak sedang mengenang ataupun mengingat sebuah sejarah, tetapi kita saat ini sedang menyambut kehadiran Allah yang turun ke dalam dunia. Kenapa? Karena Natal adalah saat ketika surga mendekat kepada bumi. Ketika Allah tidak tinggal jauh, tetapi hadir di tengah kehidupan kita sebagai umat manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Injil Lukas ini membawa kita bukan ke istana raja, tetapi ini membawa kita ke dalam sebuah cerita di mana kita dibawa ke tempat ladang yang sunyi, bukan kepada orang-orang yang besar, bukan kepada orang-orang yang berkuasa, tetapi kepada orang-orang yang bekerja sebagai gembala ternak. Bapak Ibu Saudara, Natal pertama sekali di dalam dunia itu diberitakan, itu dikabarkan di kandang domba. Diperdengarkan kepada para gembala yang sedang berada di ladang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita dalam ayat 8 sampai 14, ini mau menyingkapkan kepada kita bahwa Natal itu dimulai dari inisiatif Allah. Di mana Allah yang berinisiatif, maka keselamatan itu boleh diberitakan di ladang. Dan di daerah itu dikatakan dalam teks bacaan kita, Bapak Ibu Saudara, di daerah itu ada gembala-gembala. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, namanya juga gembala. Pada masa itu pekerjaan yang mereka lakukan dipandang oleh masyarakat sebagai pekerjaan yang sederhana. Bukan pekerjaan yang wah, bukan pekerjaan yang mentereng, tapi pekerjaan yang sederhana yang dilakukan oleh segelintir orang untuk mengembalakan ternak. Di mana mereka akan meninggalkan keluarga mereka untuk menjaga domba-domba yang dipercayakan kepada mereka. Jadi wajar Bapak Ibu Saudara kalau para gembala ini dia menginap di ladang, tidak tidur di rumah untuk melihat, menjaga supaya domba-domba yang dipercayakan kepada mereka ini aman, tentram, dan juga nyaman. Tetapi Injil Lukas pada saat ini Bapak Ibu Saudara menyatakan bahwa para gembala ini bukan melewati malam-malam seperti biasa yang mereka lakukan dalam pekerjaan. Tapi mereka sedang menjalani malam yang mungkin pada masa itu ya tidak ada hal-hal yang spektakuler yang sedang dijalani mereka. Tidak ada yang istimewa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam jalan malam yang mereka jalani pada saat itu, di saat itulah Allah bertindak secara luar biasa. Di mana dalam teks ini diceritakan, tiba-tiba mungkin saat mereka sedang koyo, sedang berbicara, sedang beristirahat, malaikat Tuhan datang, kemuliaan Tuhan bersinar, dan ketakutan meliputi mereka.
Dari teks ini Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan sebuah pemahaman bahwasanya Natal itu selalu dimulai dengan pertemuan antara ketakutan manusia dan juga kasih Allah. Oleh sebab itu malaikat berkata kepada para gembala itu, jangan takut. Itu yang dikatakan oleh para malaikat ini. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara, Injil Lukas mau kasih kepada kita sebuah pemahaman. Kalimat pembuka, prolog di dalam Natal adalah perkataan jangan takut. Jadi kata jangan takut inilah Bapak Ibu Saudara yang menjadi kalimat pembuka Natal, di mana Allah datang bukan untuk menakut-nakuti para gembala, di mana Allah datang pada Natal bukan mau menakut-nakuti kita, tetapi Dia datang Bapak Ibu Saudara untuk satu misi, yaitu menyelamatkan umatnya. Lalu Bapak Ibu Saudara, terdengarlah kabar dalam teks ini yang disampaikan oleh para malaikat yang mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam teks ini Bapak Ibu, ada 3 gelar penting yang disampaikan oleh malaikat. Yang pertama adalah juru selamat. Berarti Dia yang membebaskan semua manusia yang percaya kepadanya dari dosa dan maut, yaitu terputusnya hubungan manusia dengan Allah oleh dosa. Yang kedua Dia katakan Bapak Ibu Saudara, Kristus. Di mana Kristus dalam pemahaman kita ini berarti yang diurapi oleh Allah. Di mana Dialah Sang Mesias yang dijanjikan oleh Allah untuk boleh membawa pembebasan. Dan juga dijelaskan gelarnya sebagai Tuhan. Dia yang berdaulat, Dia yang berkuasa atas hidup kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari 3 gelar yang disampaikan ini dalam peristiwa Natal ini, mau diingatkan kepada kita bahwasanya Natal itu adalah peristiwa keselamatan yang hadir hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus bukan sekedar bayi yang lahir, Dia adalah Sang Juru Selamat. Ia bukan hanya Juru Selamat, tapi Dia adalah Kristus Sang Mesias yang telah dijanjikan, yang telah lama dibuatkan oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Dan Dia juga bukan hanya Mesias Bapak Ibu, tetapi Dia adalah Tuhan atas hidup umat manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, tandanya sangat sederhana di Injil Lukas ini dikatakan. Bayi, kain lampin, palungan. Jadi ini mau menyingkapkan kepada kita bahwasanya Natal adalah bahwa Allah memilih kerendahan untuk menyelamatkan dunia. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi Bapak Ibu Saudara, bahwasanya Natal itu boleh terjadi bukan karena usaha manusia, bukan karena pikiran manusia, bukan karena rencana manusia. Tetapi Natal itu adalah inisiatif Allah Bapak Ibu Saudara. Di mana karena inisiatifnya anugerah keselamatan sola gratia itu dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya. Dan anugerah itu nyata di dalam Kristus. Makanya kalau kita pahami Bapak Ibu Saudara, yang biasa dikotbahkan ada 3 sola. Sola gratia hanya oleh anugerah. Sola scriptura, sola fide, hanya oleh iman. Hanya oleh Alkitab. Dan hari ini juga para teolog menyatakan sola Kristus. Hanya oleh Kristus kita boleh memperoleh keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu adalah inisiatif Allah. Karena Dia menyayangi kita. Karena Dia mengasihi kita sebagai umatnya. Jadi wajar Bapak Ibu Saudara kalau dalam peristiwa Natal ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih. Karena Engkau telah datang ke dalam dunia menyelamatkan aku, orang yang berdosa ini. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara dalam ayat 15 sampai 16
Di sini mau mengajarkan kepada kita bahwasanya Natal itu menuntut respon iman. Artinya keselamatan itu Bapak Ibu Saudara haruslah disambut. Makanya di sini dikatakan para gembala ketika mendengarkan kabar sukacita, kabar Natal ini tadi, mereka menyambutnya. Mari kita pergi ke Betlehem. Mereka tidak berkata nanti saja. Mereka tidak berkata jauh ke Betlehem sana. Tetapi mereka langsung berkatakan, marilah kita pergi ke Betlehem. Para gembala itu Bapak Ibu Saudara taat mendengarkan perintah dari Allah. Dan mereka pergi ke Betlehem. Oleh sebab itu mau diingatkan kepada kita saudaraku bahwasanya Natal itu bukan hanya kabar untuk dikagumi. Tetapi Natal juga adalah panggilan untuk direspon dengan iman yang selalu bergerak menuju kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara ibaratkannya hujan. Ya kan Bapak Ibu, kalau misalkanlah rumah kita pamnya mati gak pakai sumur bor, tentu kita membutuhkan air untuk kebutuhan penoman untuk mandi. Jadi orang yang akan mendapatkan air ketika menyediakan tempat ataupun wadah untuk menampung air itu supaya boleh dapat mandi. Tetapi orang yang tidak merespon hujan itu dengan sebuah tempat untuk menampung air itu, mereka tidak bisa mandi. Begitu juga dengan keselamatan. Ketika keselamatan itu sudah diberitakan kepada umat manusia, tapi kalau umat manusia, sudah lahir, ya sudah, tidak direspon dengan iman, maka keselamatan itu tidak ada padanya. Tapi ketika berita keselamatan itu diberitakan dan dinyatakan, lalu direspon dengan iman yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan itu diperoleh bagi orang yang meresponnya, yang melaksanakannya, yang taat kepada kehendaknya. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara bagaimana para gembala meninggalkan ladang, para gembala meninggalkan rutinitas mereka, mereka bergegas dan mereka menemukan bayi itu persis seperti yang difirmankan Allah lewat malaikat kepada mereka. Hal ini mau mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa Allah tidak pernah bohong. Allah tidak pernah ecek-ecek dalam perkataannya. Tetapi Allah setia pada firman-Nya. Apa yang dikatakan kepada gembala itu benar. Ditemui bayi itu ada di Betlehem. Ditemui bayi itu di dalam palungan. Ditemui bayi itu berbungkus dengan kain lampin. Allah setia kepada firman-Nya. Artinya semua yang dihotbahkan, semua yang diberitakan, semua yang dituliskan di dalam Alkitab kita, sola scriptura hanya oleh Alkitab, itu bukan dongeng semata, tetapi itu adalah isi firman Allah, perkataan Allah, di mana Allah setia kepada janji dan juga firman-Nya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu nyata bagi siapapun yang mau datang kepadanya Bapak Ibu. Jadi kalau tidak datang ya tidak dapat keselamatan itu. Tapi kalau datang memberikan hatinya, memberikan hidupnya, memberikan seluruhnya kepada Tuhan, maka keselamatan itu diperoleh. Karena itu adalah inisiatif Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita memerlukan di dalam peristiwa Natal ini adalah iman yang sejati. Percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan selalu taat kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam ibadah Natal pada saat ini, kita diundang bukan hanya datang ke dalam ibadah, nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan, bukan. Tapi panggilan kita di dalam Natal pada hari ini adalah datang kepada Kristus. Jadi diperlukan yang namanya respon aktif dari kita. Karena Allah sudah berinisiatif, maka kita manusia harus meresponnya dengan iman yang setia kepada Tuhan. Selanjutnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat 17-18, di sini dikatakan bahwasanya setelah mereka melihat sang bayi, para gembala tidak menyimpan apa yang mereka lihat
pengalaman mereka saat bertemu dengan bayi itu. Tapi mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Natal, di saat itulah melahirkan seorang saksi. Di mana orang yang sungguh menyambut keselamatan tidak mungkin diam dan bungkam. Jadi para gembala ini Bapak Ibu Saudara, merekalah yang menjadi saksi pertama tentang Natal. Mereka bukanlah orang yang memiliki jabatan. Mereka tidak punya status. Tetapi mereka memiliki cerita tentang perjumpaan dengan Yesus Kristus. Dan itu sudah cukup membuat orang-orang heran dengan mereka, Bapak Ibu Saudara. Di dalam peristiwa Natal ini juga mau disingkapkan kepada kita bahwasanya Natal bukan tentang kehebatan kita untuk bersaksi, tetapi tentang kesetiaan kita menceritakan apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi untuk para bapak-bapak yang mungkin ketika di dalam perjumpaan di tengah-tengah keluarga disuruh membuat doa, jangan takut. Lakukan saja, berdoa saja. Sebab Tuhan yang akan memimpin. Sebab Tuhan tidak mencari orang yang pandai berdoa, lalu Tuhan kasih jempol, tidak. Tetapi Tuhan mencari orang yang mau berdoa dengan bersungguh-sungguh di tengah keterbatasannya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Ketika di dalam pemahaman Alkitab di PA, baik komisi wanita, komisi pemuda, bahkan di dalam PA keluarga atau PA jemaat, ketika ditanyakan oleh moderator, ada pertanyaan, ada tanggapan, jangan takut untuk berkata. Sebab Tuhan tidak mau mendengar orang-orang yang doktor teologi, magister teologi. Bukan itu saja yang mau Tuhan dengar. Tapi Tuhan lebih mendengar orang-orang yang tulus mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan takut untuk memulai dan berkata-kata. Kenapa? Sebab pesan Natal yang pertama kali disampaikan adalah jangan takut. Maka jangan takut Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh memulai. Terlebih lagi kita Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang mungkin saat ini kita memiliki berbagai-bagai macam yang namanya pergumulan. Berbagai-bagai macam yang namanya permasalahan. Namanya juga hidup Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali masalah. Banyak kali pergumulan. Tapi firman Tuhan mau ingatkan, meneguhkan kita. Jangan takut. Sebab Allah, Sang Bayi Natal, itu selalu menyertai, mendampingi, dan menuntun kita. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Natal Bapak Ibu Saudara bukan berbicara tentang kehebatan kita untuk bersaksi. Tetapi tentang kesetiaan kita menceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara di dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Di mana di sini Maria, ibu Yesus, menyimpan dan merenungkan semuanya di dalam hati. Jadi secara tidak langsung ibu Yesus, Maria mau mengajarkan kepada kita bahwa Natal itu juga perlu direnungkan, bukan hanya dirayakan. Jadi para gembala pulang ke ladang, mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Mereka kembali ke dalam kehidupan yang sama, tetapi dengan hati yang tidak sama. Karena Natal tidak selalu mengubah keadaan dari luar. Tetapi Natal itu akan mengubah hati setiap orang yang menerima kabar kesukaan ini, yang berjumpa dengan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita, dalam peristiwa Natal ini yang tema yang akan kita renungkan menyambut keselamatan dan menjadi saksi kabar sukacita. Jadi kita boleh belajar dari para gembala ini tadi Bapak Ibu Saudara, di mana ia menyambutnya dengan berkata,
marilah kita pergi ke Betlehem. Mereka pergi ke sana, mereka tinggalkan rutinitas mereka, mereka melihat apa yang dikatakan oleh Allah melalui malaikat. Maka dalam peristiwa Natal ini mau diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, marilah kita pergi ke Betlehem. Di mana Betlehem itu? Betlehem itu Bapak Ibu adalah tempat di mana kita boleh bekerja. Betlehem itu adalah tempat di mana kita boleh berusaha. Betlehem itu adalah tempat di mana kita boleh memiliki kenyamanan di rumah kita masing-masing. Di sanalah Betlehem, di tengah-tengah dunia itu terletak. Maka di dalam menuju ke Betlehem, mari kita nyatakan kasih Allah itu. Apa kasih Allah itu? Menyatakan bahwasanya Yesus Kristus, Sang Anak Allah, telah lahir untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi tindakan apa di dalam kabar Natal yang harus kita bawa ini? Yaitu hiduplah sebagai anak-anak Allah yang sudah memperoleh anugerah keselamatan. Dengan apa? Dengan menyaksikannya, memberitakannya lewat cara hidup kita, lewat tutur kata kita, bahkan lewat tingkah laku kehidupan kita. Di sanalah ketaatan kita akan dilihat oleh Allah dan juga sesama kita. Dan juga Bapak Ibu Saudara, di dalam peristiwa Natal ini, kita akan melaksanakan 2 sakramen, yaitu sakramen Baptis Kudus, di mana Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan kepada setiap orang percaya bahwasanya anak-anak manusia haruslah dibaptiskan di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu adalah tanda dan meterai bahwasanya setiap anak-anak orang percaya itu menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Dan pada saat ini juga Bapak Ibu Saudara, kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus, di mana juga Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk boleh di dalam melaksanakan sakramen perjamuan kudus, mengingat dan mengenang pengorbanannya di atas kayu salib, darahnya yang terkucur, bahkan tubuhnya yang dicabik-cabik menjadi roti dan anggur sebagai tanda dan materai untuk kita mengenang bahwasanya kita telah diselamatkan oleh pengorbanannya yang penuh dengan cinta kasih kepada kita. Maka sungguh lengkap Natal yang hari ini kita laksanakan Bapak Ibu Saudara, di mana kita menjalankan sebuah 3 momen di dalam Natal. Kita mengingat dan mengenang bahwasanya Yesus Kristus Sang Anak Allah telah lahir untuk menyelamatkan kita. Dan di dalam Natal kita diingatkan bahwasanya anak-anak haruslah dibaptis untuk menerima tanda anugerah keselamatan. Dan di dalam Natal ini juga kita diingatkan lewat sakramen perjamuan kudus, keselamatan itu telah diberikan kepada kita. Kiranya kita pulang dari sini Bapak Ibu boleh membawa sukacita Natal, yaitu hidup baru, hidup yang dipenuhi kasih, hidup yang dipenuhi pengampunan, dan hidup yang diperbarui oleh tuntunan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah mendengarkan firman. Ajar-ajari kami ya Bapa, untuk boleh menyambut keselamatan yang Kau anugerahkan itu dengan sukacita. Dan ajar-ajari kami Bapa, untuk boleh menjadi saksi